Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadirin sekalian, jamaah Masjid Al-Muhajirin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita panjatkan kembali puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua yang sangat-sangat banyak, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita semua masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dijauhkan dari malapetaka dan malabahaya, sehingga kita bisa berkumpul kembali di masjid kita tercinta ini dalam rangka menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu bersolawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, segenap para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalan mereka hingga hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Al-Muhajirin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, seperti biasa kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini membahas kitab salah satu usul. Kita sekarang masuk bab baru, yaitu bab adzabhu, ibadah menyembelih atau ibadah penyembelihan. Ya. Ini diantara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ulama mengatakan ibadah adzabhu, ibadah menyembelih, salah satu bentuk ibadah maliyah yang paling utama. Ibadah maliyah itu ibadah harta, dari kata mal, harta. Selain ibadah ini merupakan bukti iman dan menunjukkan ketinggian keimanan dan keyakinan seseorang, ibadah ini salah satu bentuk ibadah harta yang paling utama. Kenapa? Karena ketika seseorang menyembelih, dia telah merelakan sesuatu yang dicintainya, hewan yang disayanginya. Ya. Hewan yang disembelih tersebut mungkin sangat disayangi dan dicintai oleh pemiliknya. Maka ketika seseorang mengorbankannya karena ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dirinya rela untuk membuat hewan itu merasakan kematian, maka ibadah itu menjadi lebih utama daripada ibadah maliyah lainnya. Dan kata para ulama, ibadah menyembelih ini memiliki rasa yang tidak bisa diungkapkan oleh kata-kata. Orang yang bisa beribadah kepada Allah dengan menyembelih itu ada perasaan dalam hati itu, kepuasan yang sangat luar biasa.
kesenangan, kebahagiaan. Seperti yang bapak-bapak mungkin rasakan setiap tahun. Minimal sekali dalam setahun kita beribadah mendekatkan diri kepada Allah itu dengan menyembelih. Dan itulah ibadah utama dalam ibadah menyembelih. Menyembelihnya itu. Makanya dianjurkan orang yang berkurban itu menyembelih oleh dirinya sendiri. Tidak diwakilkan kepada orang lain. Karena ibadah utama dari menyembelih adalah mengalirkan darah, menghilangkan nyawa hewan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Bukan membagikan dagingnya. Itu salah satunya, tapi bukan utama, Pak. Yang utamanya itu menyembelihnya itu. Makanya dianjurkan. Kalau wajib sih enggak, afdolnya Pak. Yang utama kalau kita menyembelih itu disembelih sendiri. Karena itu ibadah utama dari menyembelih. Makanya adzabu didefinisikan izhaqur ruh bi iraqatid dam ala wajhin makhsus. Adzabu adalah menghilangkan nyawa hewan ternak, sapi, domba, kambing, unta, ya, dengan mengalirkan darah dengan tata cara tertentu. Karena menyembelih itu kan caranya tidak satu. Ada yang hewan itu ketika disembelih dibaringkan. Ada juga yang ketika menyembelih itu sambil berdiri hewannya itu, Pak. Sebagian tempat itu kalau menyembelih sapi, apalagi unta, tidak dibaringkan. Sambil berdiri, menyembelihnya itu diberdirikan si sapinya, diberdirikan si untanya, kemudian kalau unta ditusuk di titik tertentu, ya, tidak digorok seperti kita menyembelih domba. Atau sapi juga sama, di sebagian negara Arab, bahkan di kita juga ada ya. Kerbau, karena di mana tuh penyembelihan kerbau yang diberdirikan. Intinya itu bahwa adzabhu itu adalah definisinya menghilangkan nyawa hewan ternak dengan mengalirkan darahnya dengan tata cara tertentu. Dan ini ibadah yang agung, khususnya kurban. Ya. Kenapa? Karena ibadah menyembelih ini ibadah yang komplit. Ibadah yang nilainya komplit. Selain ada nilai akidahnya, nilai tauhidnya, nilai ibadahnya, ada nilai sedekah dan infaknya pada ibadah menyembelih itu. Karena ketika kita menyembelih, kita harus beli hewan kurban tersebut, ada nilai infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ada nilai sedekahnya. Karena ketika kita menyembelih, dagingnya enggak kita konsumsi sendiri, dibagi-bagi kepada kaum muslimin. Makanya sangat penting sekali kita berbicara tentang hukum-hukum terkait ibadah yang mulia ini. Kenapa? Karena masih banyak orang yang salah, sehingga sebagian orang terjatuh ke dalam kesyirikan tanpa disadarinya. Ya. Tadi dikatakan bahwa definisi al-adzabuhu adalah izhaqur ruh bi iraqatid dam ala wajhin makhsus. Menghilangkan nyawa dengan cara mengalirkan darah dengan tata cara tertentu. Ibadah menyembelih atau penyembelihan dalam agama kita itu ada banyak macamnya. Ada yang namanya udhiyah. Udhiyah itu adalah hewan sesembelihan yang disembelih
pada saat Idul Adha atau hari tasyrik, itu namanya udhiyah. Ada juga hewan sesembelihan namanya akikah, akikoh, bahasa kitanya akikah, yaitu hewan sesembelihan yang disembelih setelah kelahiran buah hati kita dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembelih Pak sendiri biar pahalanya makin banyak. Ada juga sesembelihan yang namanya al-hadyu. Hadyu itu adalah hewan sesembelihan yang disembelih di tanah haram pada hari raya Idul Adha bagi yang menjalankan haji tamattu atau haji qiran. Itu namanya hadyu. Ada juga sesembelihan yang namanya fidyah, buat orang yang kalau sakit ketika haji, ya, itu bayar fidyah, bayar dam. Di antara fidyahnya adalah menyembelih hewan. Ini adalah macam-macam ibadah menyembelih yang Allah dan Rasulnya syariatkan. Di antara dalil yang menjelaskan bahwa sesembelihan itu ibadah adalah firman Allah sebagaimana dibawakan oleh penulis di sini, Quran surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. Allah berfirman kepada Nabi-Nya Muhammad, "Qul," katakan Muhammad kepada orang-orang musyrik itu, "Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Yang artinya kata Allah, katakan Muhammad kepada mereka, itu orang-orang musyrik ketika itu yang suka menyembelih untuk selain Allah. Katakan kepada mereka, sesungguhnya solatku, sesembelihanku, begitu menerjemahkannya. Nusuk di situ menyembelih. Matiku dan hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Tidak ada sekutu baginya. Dengan hal itulah aku diperintahkan dan aku termasuk orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya katakan bahwa menerjemahkan kata nusuk di sini adalah sesembelihan. Itu pendapat yang paling tepat dari dua pendapat ulama. Sebagaimana pendapat itu dikatakan oleh sahabat yang mulia Ibnu Abbas, Mujahid, dan juga para ulama salaf yang lainnya. Karena sebagian ulama berpendapat kata nusuk di situ artinya ibadah secara umum. Sehingga sebagian mushaf, ya, ada yang menerjemahkannya itu sesungguhnya sholatku dan ibadahku. Tapi yang lebih tepat, wallahu a'lam bishawab, dari dua pendapat ulama tersebut, kata nusuk di situ artinya adalah sesembelihan. Apa dalilnya? Dalilnya adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 196. Ini metode dalam tafsir Quran, Pak. Karena Quran itu satu ayat yang satu menafsirkan ayat yang lain. Itu salah satu metode tafsir Al-Quran. Dan yang pertama yang harus kita tempuh dalam menafsirkan Quran, Quran ditafsirkan oleh Quran yang lain. Kalau tidak ada yang menafsirkan di dalam Al-Quran, bisa mencari dari hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada dari hadis Nabi, kita cari tafsirnya itu dari sahabat Nabi. Karena mereka orang yang paling tahu tentang Al-Quran. Ya. Nah,
diketahui bahwa kata nusuk dalam Quran surat Al-An'am 162 artinya sesembelihan adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 196. Allah berfirman, "Faman kana minkum maridhan aw bihi adam bi ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk." Yang artinya kata Allah, dan jika di antara kamu jemaah haji ya ada yang sakit ketika melaksanakan haji, atau dia memiliki gangguan pada kepalanya, sebagaimana nanti akan disebutkan dalilnya, ada sahabat Nabi yang pada waktu itu kepalanya banyak kutuknya ya. Maka apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka dia wajib bayar fidyah berupa puasa atau bersedekah atau nusuk alias kurban. Kata nusuk di situ sama seperti dengan kata nusuk yang ada dalam Quran surat Al-An'am, sehingga wallahu a'lam bishawab. Itu pendapat yang paling kuat dari dua pendapat ulama. Kata nusuk di situ artinya adalah berkurban. Dan itulah yang dijelaskan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Ma'kil. Qala jalastu ila Ka'ab bin Ujrah. Kata Abdullah bin Ma'kil rahimahullah, aku pernah duduk bersama Ka'ab bin Ujrah, salah seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Fasa'altuhu 'anil fidyah. Lalu aku bertanya kepada sahabat Ka'ab bin Ujrah tentang fidyah. Tentang fidyah. Lihat jamaah, ini keutamaan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Makanya Abdullah bin Ma'kil salah seorang tabi'in, dia tidak belajar agama kepada sembarang orang. Dia bertanya kepada sahabat Nabi. Karena mereka orang yang paling tahu tentang ayat Al-Quran. Setelah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tahu turunnya di mana, kapan turunnya, maknanya apa, untuk siapa. Pernah juga di zaman Abdullah bin Umar muncul kelompok yang namanya Qadariyah. Kelompok Qadariyah ini kelompok yang mengingkari takdir sudah Allah ciptakan. Takdir kita nih, takdir seluruh makhluk sudah Allah tulis 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Itu kelompok Qadariyah. Keyakinannya seperti itu, sehingga mereka berkeyakinan manusia sendirilah yang menentukan takdir hidupnya. Bahagia dan celaka itu manusia yang menentukannya, Allah nggak tahu. Itu muncul di zaman sahabat. Kemudian para tabi'in yang hidup di masa itu pergi kemana? Pergi kepada sahabat Nabi. Karena mereka adalah orang yang paling tahu tentang agama. Makanya wajib dalam agama kita mengikuti sahabat Nabi dalam beragama. Datang kepada Abdullah bin Umar, dilaporkan bahwa di daerahnya ada orang yang berkeyakinan begini dan begitu. Kata Abdullah bin Umar, sampaikan kepada dia bahwa Abdullah bin Umar berlepas diri darinya dan dia berlepas diri dariku. Baik, balik lagi kepada hadis ini. Faqala, lalu Ka'ab bin Ujrah berkata, nazalat fiyya khosotan wa hiya lakum amatan. Sampai turun satu ayat secara khusus untukku tentang fidyah dan juga berlaku untuk kalian semuanya secara umum. Humiltu ila Rasulillah wal khamalu yatanatharu ala wajhi. Aku pernah didatangkan kepada Rasulullah, kata Ka'ab bin Ujrah, sementara kutu, kata beliau, berjatuhan dari kepalaku ke wajahku, saking banyak kutunya.
Saking banyak kutunya ketika menunaikan haji. Faqala, lalu kata Nabi, ma kuntu ura al-wajha balagha bika ma'ara. Aku enggak pernah melihat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau tidak pernah diperlihatkan kepadaku penderitaan yang menimpamu sebagaimana yang aku lihat. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atajidu syatan, apakah kamu punya domba untuk disembelih? Nah ini fidyah nusuk tadi di dalam Al-Baqarah tadi. Ya. Kata nusuk itu artinya adalah menyembelih. Apakah kamu punya domba untuk disembelih? Fakultu la. Kata Ka'ab bin Ujrah, enggak punya ya Rasulullah. Faqala sum salasata ayyam. Kalau gitu puasa 3 hari. Au at'im sittata masakina nisfas sa', atau kamu bersedekah kepada 6 orang miskin sebanyak setengah sok bagi setiap miskin tersebut. Fa'amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yut'ima farokan baina sittati au yuhdi syatan au yasun salasata ayyam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya untuk menyembelih, ya, untuk memberi makan 6 orang miskin, atau menyembelih domba, atau puasa 3 hari. Ini dalil yang menguatkan pendapat bahwa kata nusuk dalam inna sholati wa nusuki artinya adalah menyembelih. Artinya adalah menyembelih. Baik. Jadi intinya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyembelih itu ibadah. Ini dalilnya. Dalil yang lain dalam surat Al-Kautsar, kita semua menghafalnya, fasholli li rabbika wanhar. Allah perintahkan secara tegas di dalam ayat tersebut. Maka sholatlah dan menyembelihlah untuk Rabbmu, ya, untuk Rabbmu. Baik, ada beberapa faedah yang kita bisa petik dari 2 ayat ini, yaitu surat Al-An'am tadi yang dibawakan oleh penulis, ayat 162 sampai 163, dan surat Al-Kautsar 10 ayat kedua ini. Apa faedahnya? Yang pertama, menyembelih adalah ibadah. Sehingga jika dipalingkan untuk selain Allah, maka itu termasuk syirik besar. Menyembelih adalah ibadah, sehingga memalingkannya, memberikannya, seperti seseorang menyembelih untuk Nyi Roro Kidul. Kalau ditimpa tsunami, gempa bumi atau musibah, apa kan di sebagian daerah kayak gitu tuh masih nyembelih kerbau, lalu kerbaunya diituin ke laut, ya, disajikan di laut untuk Nyi Roro Kidul. Maka memalingkannya untuk selain Allah merupakan syirik besar. Karena kaidahnya sorful ibadah li ghairillah syirkun, memalingkan salah satu ibadah kepada selain Allah adalah syirik. Sebagaimana orang yang kalau sholat untuk selain Allah, boleh nggak Pak? Nggak boleh. Syirik. Demikian juga dengan orang yang menyembelih untuk selain Allah. Masih banyak orang kayak gini, masih banyak. Kalau mau bangun jalan tol, nyembelih hewan biar proyeknya tidak diganggu, biar lancar. Kalau mau bangun hotel, apartemen, nyembelih, ditanam di situ si dombanya, si kerbaunya, biar apa? Biar penunggu di situ nggak ganggu katanya.
Ini kesyirikan di dalam agama kita. Bahkan syirik besar. Syirik besar berarti orangnya terancam kalau meninggal belum tobat masuk neraka selama-lamanya. Amalnya hapus semuanya kalau meninggal dalam keadaan belum bertobat. Mengerikan. Faedah yang kedua, besarnya kedudukan ibadah menyembelih. Sehingga Allah gandengkan penyebutannya dengan kata sholat yang merupakan rukun Islam yang kedua. Inna sholati wa nusuki. Dalam surat Al-Kautsar, fasolli li rabbika wanhar. Besarnya kedudukan ibadah menyembelih. Berarti jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala cinta dengan yang namanya ibadah sholat, demikian juga dengan ibadah sesembelihan. Makanya Allah gandengkan penyebutan dua ibadah tersebut. Karena tidaklah suatu ibadah memiliki kedudukan besar di sisi Allah, melainkan sesuatu itu sangat dicintai oleh Allah. Faedah yang ketiga, sholat adalah ibadah badan paling utama dan menyembelih adalah ibadah harta paling utama. Karena ibadah itu dalam agama kita ada 3 macam. Ada ibadah qalbiyah, ibadah hati. Hati kita yang mencintai Allah, berharap kepada Allah, takut kepada Allah, tawakal kepada Allah. Kita diganjar hati kita itu, dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melakukannya. Kita mendekatkan diri kepada Allah dengan hati kita. Ya. Ada ibadah badaniyah yang dilakukan oleh anggota badan kita dengan lisan kita, seperti zikir, sholat. Ada juga ibadah maliyah, ibadah dengan harta kita, bersedekah, berkurban, haji, umroh, itu diantara ibadah maliyah. Itu faidah atau pelajaran yang ketiga, bahwa sholat adalah ibadah badan paling utama dan adzabuhu, menyembelih, adalah ibadah harta paling utama. Yang keempat, pelajaran yang keempat, wajibnya berbuat ikhlas dalam semua ibadah. Bukan dalam sholat, dalam menyembelih saja, dalam semua ibadah kita harus ikhlas. Makanya Allah mengatakan, qul Muhammad, inna sholati, sesungguhnya sholatku, sesembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Pelajaran yang kelima, urusan ibadah merupakan perkara tauqifiyah. Apa maksudnya tauqifiyah? Tidak boleh dikerjakan kecuali ada dalilnya. Urusan ibadah, gak boleh kita kerjain. Kalau kita nggak tahu, jangan kerjain. Dalilnya itu ya Al-Quran dan Sunnah. Beda dengan urusan dunia. Kalau urusan dunia, hukum asalnya mubah. Maka orang yang melarang yang harus mendatangkan dalilnya. Beda dengan urusan ibadah. Karena urusan ibadah hukum asalnya adalah tauqifi, tidak boleh dikerjakan kecuali ada dalil. Maka orang yang mengerjakannya yang harus bertanggung jawab mendatangkan dalilnya. Makanya wajar kalau kita umpamanya melihat ada ritual ibadah yang aneh,
lalu kita tanya, kita larang, tanya dalilnya, wajar karena hukum asal ibadah itu tidak boleh tauqifiyah. Beda dengan urusan dunia. Maka orang yang melarangnya yang harus mendatangkan dalilnya. Umpamanya ada orang larang kita makan sate, mana dalilnya? Bahwa makan sate nggak boleh, misalnya. Ada orang melarang kita pakai baju umpamanya yang modelnya atau warna tertentu, mana dalilnya? Kalau hukum asal dunia itu boleh. Hukum asal dunia itu mubah. Maka orang yang melarang yang harus mendatangkan dalilnya. Beda dengan urusan ibadah. Ya, banyak dalilnya selain ini. Dari mana faidah itu disimpulkan? Dari kalimat firman Allah, wa bidzalika umirtu, dan dengan itulah aku diperintahkan. Berarti ibadah itu harus sesuai perintah Allah dan Rasulnya. Ibadah itu. Kalau sekarang karena kaum muslimin kurang paham dengan kaidah agama seperti ini, sebagian mereka kadang marah kalau kita tanya dalilnya atau kita larang. Ya, dalil-dalil memang maknya ibadah dilarang-larang. Memang hukum asal ibadah itu tauqifiyah, Pak. Dalil lain bahwa hukum asal ibadah itu tauqifiyah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad, kata Nabi. Siapa yang melakukan suatu amal ibadah yang tidak kami perintahkan, berarti ibadah itu harus sesuai perintah, harus ada dalilnya, maka ibadah itu tertolak, kata Nabi. Maka ibadah itu tertolak. Itu 5 pelajaran dari 2 ayat yang tadi disampaikan, yaitu Quran surat Al-An'am 162 sampai 163 dan surat Al-Kautsar ayat kedua yang menjelaskan bahwa menyembelih adalah ibadah. Menyembelih itu adalah ibadah. Baik, kita lanjutkan. Sekarang masuk pembahasan macam-macam kondisi penyembelihan. Ibadah menyembelih, faidah ini saya dapatkan dari ulasan Syekh Profesor Dr. Soleh Sindi, salah seorang guru besar akidah di Universitas Madinah. Beliau juga pengajar di Masjid Nabawi ketika menjelaskan kitab salah satu usul. Kata beliau, ibadah menyembelih tidak akan lepas dari 5 kondisi. Ibadah menyembelih tidak akan lepas dari 5 kondisi. Kondisi yang pertama, kata beliau, yaitu orang yang menyembelih untuk Allah dan menyebut nama Allah. Sekali lagi, kondisi pertama adalah orang yang menyembelih untuk Allah dan dengan menyebut nama Allah saat menyembelihnya. Maka kata beliau, dalam kondisi ini seorang muslim yang dia menyembelih untuk Allah dan ketika menyembelihnya menyebut nama Allah, dia telah mengumpulkan 2 kebaikan. Kebaikan apa? Yang pertama, kebaikan ibadah, dan yang kedua kebaikan isti'anah, minta tolong sama Allah. Sehingga si hamba tersebut, kata beliau, benar-benar merealisasikan firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di dalam pemahaman beliau. Kenapa?
si muslim tersebut telah mengumpulkan dua kebaikan. Azan. Tadi dikatakan bahwa orang yang menyembelih untuk Allah dan menyebut nama Allah saat menyembelihnya telah mengumpulkan dua kebaikan yang besar, yaitu kebaikan ibadah dan isti'anah. Makanya sekali lagi dianjurkan bapak-bapak, jangan sampai setiap tahun ya kita wakilkan terus kepada orang lain. Ini ibadah mulia. Ibadah kurban itu ibadah intinya adalah mengalirkan darah. Boleh secara hukum boleh, tapi masa sih kita itu nggak mau yang afdol gitu, nggak mau yang utama, kita tuh rela dengan yang biasa aja terus tiap tahun. Belajar gampang pada DKM, kayaknya udah mahir menyembelih. Udah gampang, coba ditaruh pada DKM menyembelih, ya, gampang banget. Baik. Kenapa? Seseorang itu ketika menyembelih untuk Allah dan menyebut nama Allah saat menyembelih mendapatkan dua kebaikan besar, yaitu ibadah dan minta tolong kepada Allah. Maka jawabnya karena seseorang yang menyembelih dengan menyebut nama Allah sejatinya dia sedang minta tolong kepada Allah. Karena huruf ba pada kalimat bismillah itu adalah ba isti'anah, ba huruf ba yang maknanya minta tolong. Seolah si muslim tersebut ketika bilang bismillah seolah dia sedang berdoa, ya Allah tolong aku untuk menyembelih hewan ini. Nah, itu ketika kita keluar rumah bilang bismillah, berarti sejatinya kita sedang minta tolong, ya Allah tolong aku mau keluar rumah, ya Allah tolong aku mau nyetir mobil, dan seterusnya. Dan banyak keberkahannya ketika sesembelihan itu disebutkan nama Allah. Di antara keberkahannya menjadikan hewan sesembelihan kita itu bersih dan thayyib, sehingga bermanfaat kalau kita makan. Coba kalau nggak bilang bismillah, jatuhnya jadi bangke. Walaupun disembelih, tapi jatuhnya bangke. Dan kalau kita konsumsi hewan yang seperti itu, yang disembelih tidak menyebut nama Allah, tidak akan baik untuk badan kita. Makanya sekali lagi, kesempatan emas kalau datang Idul Adha, sembelih sendiri. Jangan diwakilkan. Alhamdulillah kalau diwakilkannya kepada KM. Coba kalau seperti yang lain kejagal, belum tentu mereka sholat, Pak. Gimana kalau mereka nggak sholat? Hukum sesembelihannya jadi bangke. Karena orang yang tidak sholat itu kafir dalam agama kita. Sesembelihannya nggak boleh dimakan. Yang penting kalau diwakilkannya kepada orang soleh, orang baik yang kita tahu. Sebagian orang kan asal aja, asal disembelih, belum tentu yang menyembelih itu sholat. Dan banyak yang seperti ini, yang kalau menyembelih itu orang yang tidak menjaga sholat, atau kadang ketika menyembelihnya dia tidak mengucapkan basmalah, bismillah ketika menyembelihnya. Baik, itu kondisi yang pertama. Dalam penyembelihan, orang yang menyembelih untuk Allah dan menyebut nama Allah saat menyembelihnya. Kondisi yang kedua, yaitu orang yang menyebut nama Allah ketika menyembelih, tapi diperuntukkan untuk selain Allah. Seperti orang yang menyembelih sesembelihan tadi untuk Nyi Roro Kidul, untuk buta hejo, jin ifrit, untuk kuburan, tempat keramat. Ketika mereka menyembelih emang menyebut nama selain Allah,
umumnya menyebut nama Allah. Ketika mereka menyembelih tersebut tidak mengatakan bismi Nyi Roro Kidul misalnya, atau bismi Buta Hejo, bismi Jin Ifrit, enggak. Ya. Maka orang yang seperti itu telah jatuh ke dalam kesyirikan, karena telah memalingkan salah satu ibadah kepada selain Allah. Jadi orang musyrik itu Pak, bukan orang yang tidak beribadah kepada Allah sama sekali. Bisa jadi orang musyrik itu kalau sholat dia untuk Allah, kalau berdoa kepada Allah, tapi giliran menyembelih, dia menyembelih untuk selain Allah. Dalam agama kita orang tersebut musyrik. Ini hukum umum ya Pak ya. Diperhatikan bahasa-bahasa seperti ini, saya bukan sedang menghukumi orang per orang. Ini bahasa umum. Karena belum tentu ketika umpamanya ada tetangga kita melakukan perbuatan seperti itu, dia otomatis langsung jadi musyrik. Belum tentu. Karena boleh jadi dia nggak tahu, gitu. Boleh jadi dia belum paham. Boleh jadi dia baru masuk Islam. Boleh jadi dia ada syubhat di kepalanya. Ini bahasa umum dan ini bahasa Al-Quran, bahasa hadis Nabi. Sebagian orang ada yang gagal paham memahami kalimat-kalimat umum seperti ini, sehingga dituduh dakwah sunnah tukang mengkafir-kafirkan. Padahal kita adalah orang yang paling jauh dari takfir serampangan. Karena untuk memvonis, pertama untuk memvonis orang ini kafir apa enggak, harus terpenuhi syarat dan hilang penghalang. Itu pertama. Yang kedua, yang melakukannya adalah ahli ilmu, bukan orang-orang seperti kita termasuk saya. Ya, adalah ulama. Karena berat ketika kita memvonis seseorang itu kafir, konsekuensinya itu berat. Konsekuensinya berarti orang tersebut harus dipisahkan dari istrinya. Karena nggak boleh seorang muslimah nikah sama orang kafir. Di antara konsekuensinya kalau meninggal nggak boleh disolatin, dimandiin, orang kafir. Di antara konsekuensinya kalau meninggal nggak boleh dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Kalau sekarang makan semua campur, nggak boleh itu Pak. Ya, pekuburan itu harus muslim, kafir. Di antara konsekuensinya berarti kalau kita memvonis seseorang itu kafir, kalau mati hartanya tidak diwarisi oleh anaknya yang muslim. Begitu juga kalau anaknya yang muslim mati, si bapak yang kafir itu tidak mewarisi harta anaknya, karena nggak ada saling mewarisi antara kafir dan muslim. Ini berat. Dan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah orang yang paling jauh dari yang namanya memvonis kafir serampangan, Pak. Paham Pak ya? Supaya tidak disalahpahami Pak Ustadz enggak, saya enggak mengkafir, ini bahasa umum, tidak tertuju kepada orang per orang. Sebagaimana Nabi mengatakan, al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian perbedaan kita dengan orang kafir itu sholat. Siapa yang meninggalkan sholat, dia telah kafir. Itu bahasa Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ya, kita katakan orang yang meninggalkan sholat kafir. Tapi kalau untuk memvonis orang per orang, itu ada aturannya di dalam agama kita. Gak boleh serampangan. Harus dilakukan oleh ulama. Ada aturannya. Ya, harus terpenuhi syarat dan penghalangnya. Dalam urusan dunia aja Pak, dalam urusan dunia, orang yang berhak memvonis bapak, umpamanya bapak tertentu mengidap penyakit kanker stadium 4, siapa Pak? Dokter ahlinya. Setelah melakukan diagnosa yang mendalam, diteliti, diperiksa darahnya segala macam, begitu juga dengan urusan agama. Mungkin kalau penyakit ringan, setiap kita bisa, oh kamu lagi pilek ya, bisa. Oh kamu lagi batuk ya. Begitu juga dalam urusan agama.
Memvonis kafir seseorang itu urusan berat, urusan besar. Ya, harus dilakukan sama ahlinya. Semoga bisa dipahami biar nggak salah paham. Karena banyak yang gagal paham sehingga akhirnya ini dakwah ini mengkafir-kafirkan. Enggak, kita nggak mengkafir-kafirkan orang tertentu. Kita hanya mengatakan siapa yang berdoa kepada selain Allah kafir. Benar itu bahasa Quran. Betul kan, Pak? Siapa yang injak Quran kafir. Tapi belum tentu orang yang melakukannya, karena boleh jadi dia nggak tahu. Contoh di zaman Nabi, Mu'adz bin Jabal sujud kepada Nabi. Sujud itu ibadah bukan? Ibadah. Dalam syariat Nabi Muhammad gak boleh sujud kepada selain Allah. Mu'adz bin Jabal ketika pergi ke Syam melihat orang-orang Nasrani pada sujud kepada pendetanya. Kemudian Mu'adz terinspirasi, ini bagus kayaknya penghormatan seperti ini kalau diberikan kepada Nabi kita. Sehingga ketika pulang ke Madinah, Mu'adz sujud kepada Nabi. Lihat Nabi, enggak seperti orang sekarang langsung ente kafir. Ditanya dulu sama Nabi, kenapa kamu melakukan itu? Diverifikasi. Kan boleh jadi tidak tahu. Lalu Mu'adz sampaikan, ya Rasulullah, aku kemarin ke Syam, melihat orang-orang Syam, orang Nasrani di sana itu sujud kepada pendetanya. Aku berpikir engkau lebih layak dibandingkan mereka untuk dihormati seperti itu. Lalu muncullah hadis Nabi, seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud, niscaya aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Kata Nabi. Kayak gitu, Pak. Ya, kayak gitu. Gak boleh kita serampangan dalam memvonis kafir. Begitu juga kita umpamanya kalau punya tetangga, saudara, orang dekat yang melakukan kesyirikan misalnya, nggak boleh langsung kita vonis, tanya dulu, karena boleh jadi dia nggak tahu. Dan banyak orang nggak tahu. Kita balik lagi. Tadi dikatakan bahwa orang yang seperti ini, kondisi kedua ini, yang menyembelih dengan nama Allah tapi diperuntukannya untuk selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan, bahkan syiriknya syirik besar. Orang tersebut terancam dengan ancaman yang sangat keras yang Nabi sebutkan di dalam hadis Muslim. Nabi bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Allah melaknat itu maksudnya Allah menjauhkan, mengusir, ya, menyingkirkan siapa? Orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ya. Karena orang yang menyembelih untuk selain Allah, dia telah merendahkan kerububiyahan Allah, telah merusak keuluhiyahan Allah, telah kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu orang tersebut pantas untuk mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang kayak gini, Ustaz, banyak, zaman sekarang masih banyak. Kasihan, pada belum tahu. Ya, sangkanya perbuatan tersebut dibolehkan di dalam agama. Tidak boleh di dalam agama kita menyembelih untuk selain Allah. Bahkan sebagian orang niat banget gitu menyembelih untuk selain Allah itu. Dipelihara si hewan sesembelihan itu dari kecil, dipilih yang paling bagus, dijadikan yang paling gemuk, nanti sudah besar gemuk banget disembelih untuk selain Allah. Nauzubillah min dzalik. Kalau ada yang nanya, apa dalilnya nggak boleh menyembelih untuk selain tadi? Al-An'am tadi. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan Muhammad kepada mereka, sesungguhnya sholatku, sesembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah
Rabbul Alamin. Perhatikan firman Allah, hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Itu berarti ibadah hanya milik zat yang menjadi Rabb. Jin Ifrit, Jin Tomang, Buta Hejo, Nyi Roro Kidul atau apapun lah namanya, gak berhak diibadahi. Kenapa? Karena mereka bukan Rabb. Lihat kata Allah, lillahi Rabbil Alamin. Yang berhak diibadahi itu Rabb, zat yang bisa menciptakan. Apa mereka bisa menciptakan? Enggak, bahkan mereka sendiri diciptakan oleh Allah, jin-jin tersebut. Apa mereka bisa ngasih rizki? Enggak juga, bahkan mereka dikasih rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti mereka nggak berhak untuk diibadahi, ya, nggak berhak untuk diibadahi. Itu kondisi yang kedua. Sekarang kondisi yang ketiga, yaitu orang yang menyembelih dengan menyebut nama selain Allah, tapi ia peruntukan untuk Allah. Dia menyembelih umpamanya dengan nama Bismi Buta Hejo, Bismi Nyi Roro Kidul, dengan menyebut wali ini umpamanya, tapi diperuntukannya untuk Allah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Maka orang tersebut telah jatuh ke dalam kesyirikan juga. Syirik apa? Tadi sudah dibahas pertama, syirik dalam hal minta tolong. Karena kata ba dalam bismi itu adalah ba isti'anah. Sebagian orang masih seperti ini kalau menyembelih di makam keramat, ya. Bahkan sebagian makam-makam yang dikeramatkan itu ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau mereka baca kitabnya justru akan membantah keyakinan dan amalia perbuatan mereka. Seperti Syekh Abdul Qadir Jailani yang dikultuskan oleh orang-orang tasawuf. Itu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan sebagian ulama menggelarinya Syekhul Islam, saking luas dan mendalam ilmunya Syekh Abdul Qadir Jailani itu, ya. Atau di sisi makam Ali bin Abi Thalib, atau orang yang diwalikan. Sekali lagi, orang yang seperti ini, orang yang menyembelih dengan nama selain Allah, walaupun diperuntukkan untuk Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan, yaitu syirik dalam hal minta tolong kepada selain Allah. Yang keempat, ini kondisi yang paling jelek. Apa itu? Yaitu orang yang menyembelih dengan menyebut nama selain Allah dan diperuntukkan untuk selain Allah juga. Kalau yang ketiga tadi menyembelih dengan nama selain Allah untuk Allah, kalau ini menyembelih dengan nama selain Allah dan diperuntukkan untuk selain Allah juga. Yang seperti ini yang paling jelek. Kegelapan di atas kegelapan, dosa di atas dosa. Kenapa? Karena telah terkumpul pada amaliyahnya dua kesyirikan, syirik ibadah dan syirik minta tolong. Syirik ibadah dan syirik minta tolong. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang mendalami ilmu sihir, ilmu santet, ya, pesugihan. Nauzubillah min dzalik. Masih banyak orang-orang kayak gitu. Pengen kaya instan, ya. Sehingga menghalalkan segala cara. Sebagian mereka dipersyaratkan untuk menyembelih dengan nama selain Allah dan diperuntukkan untuk selain Allah kepada jin-jin tersebut. Nauzubillah min dzalik. Maka orang yang seperti ini telah mengumpulkan dua kejelekan sekaligus, keburukan sekaligus, yaitu keburukan syirik ibadah dan syirik minta tolong kepada selain Allah. Kondisi kelima,
dalam masalah penyembelihan. Kondisi terakhir, yaitu orang yang menyembelih dengan nama Allah untuk tujuan memanfaatkan dagingnya, bukan untuk diperuntukkan bagi Allah, tapi untuk tujuan dimanfaatkan dagingnya, seperti buat makan-makan. Misalnya kita nyembelih domba yuk. Saya baru pulang safar nih, kita bikin nasi kebuli, beli domba. Kita menyembelih domba. Atau orang menyembelih domba, sapi, unta buat jualan misalnya, ya, buat dimanfaatkan dagingnya. Atau orang menyembelih domba, sapi, unta untuk disedekahkan ke orang lain, ya. Maka kondisi yang kelima ini hukumnya mubah. Bahkan orang tersebut bisa dapat pahala. Dari sisi pertama, dia menyembelih hewan tersebut menyebut nama Allah, dia dapat pahala dari sisi tersebut, karena dia ketika menyembelih hewan tersebut menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia juga dapat pahala dari sisi yang lain, yaitu apa? Daging yang dimanfaatkan oleh saudara-saudara muslimnya, yang dimakan, yang disedekahkan sama dia, ya. Atau datang tamu, misalnya kalau di Arab kan kayak gitu ya, adat istiadatnya itu kalau ada tamu itu menjamu dengan menyembelih domba, menyembelih kambing, ya. Beda dengan di kita. Kalau di kita mah cukup 1 gelas air teh sama ragina sudah dianggap menjamu tamu. Beda kultur, Pak. Kalau di Arab tidak dianggap menjamu tamu seperti itu, aib, dicela. Benar kamu tidak menjamu saya tamu kamu. Masa cuma air putih doang sama rengginang serpihannya, ya. Kalau di kita kan adatnya beda seperti itu. Cai wae apa ngaleuteulah kan gitu. Itu sudah dianggap menjamu tamu kalau di kita. Ya, beda kebiasaan. Ya, beda kebiasaan. Kalau di Arab enggak, di Arab nyembelih kayak Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran. Ketika datang tamunya, Nabi Ibrahim kan nggak tahu itu malaikat, langsung nyembelih anak sapi. Karena memang seperti itu kebiasaan bangsa Arab. Walau alam bisawab, itu yang bisa disampaikan terkait materi bab ad-dabhu, penyembelihan. Silakan barangkali ada pertanyaan terkait materi tadi yang disampaikan atau yang di luar. Enggak. Fenomena itu warisan jahiliyah emang, Pak. Sebetulnya kan kita itu sudah dakwah masuk sampai sekarang, jadi kita tidak berdiam diri. Betul, terus susah Pak merubah kebiasaan budaya itu. iya. Gimana menurut? Kalau dikatakan ustadz-ustadz kita tidak berdiam diri secara mutlak, enggak juga, Pak, karena enggak semua orang paham ini. Hatta orang yang diustadkan, sebagian orang yang diustadkan justru membolehkan, tidak ada masalah menurut mereka. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kewajiban kita cuma menyampaikan saja, karena hidayah taufik itu di tangan Allah. Kita mau ceramah, retorikanya sebagus apa, penyampaiannya sebagus apapun, selembut apapun, seilmiah apapun, kalau Allah nggak ngasih hidayah kepada seseorang, nggak bakal orang itu menerima dan mengamalkan ilmu yang kita sampaikan. Nggak bakal. Lihat saudara-saudara Nabi kita Muhammad SAW, nggak ada dai yang sesempurna Nabi dalam berdakwahnya, dari sisi hikmahnya, dari sisi sabarnya, dari sisi kelembutannya, dari sisi keilmiahannya. Tapi manakala Allah nggak ngasih hidayah taufik, Abu Jahal tetap kafir, Abu Lahab tetap kafir, Abu Thalib tetap kafir.
Jadi kewajiban kita udah sampaikan aja. Itu yang harus kita pahami supaya kita itu enggak putus asa. Karena hidayah taufik ada di tangan Allah. Boleh jadi kita sampaikan sekarang, orang itu enggak menerima, tapi di kali yang lain mudah-mudahan Allah kasih hidayah dan menerima. Begitu juga ketika kita dakwah ke keluarga kita, ke pasangan kita, ke anak kita, kita cuma bisa nyampaikan aja. Gak bisa maksa kita. Makanya kita jangan putus asa. Umpamanya anak kita masih melalaikan sholat, terus diingetin. Jangan sekali, buat terus. Mudah-mudahan Allah ngasih hidayah kepada anak kita. Gitu. Cuma menurut dia ternyata yang saya belum melakukan itu salah gitu ya. Kita tetap belum buat aja tak kalau harus boleh keras. Kalau kamu gak ikutin saya, ayah boleh keras kalau memang sudah tahapannya untuk keras. Boleh keras, makanya Nabi memerintahkan untuk memukul anak, tapi pukulannya itu bukan pukulan yang mencederai ya, cuma sebatas dibolototan sambil ditepak. Sholat kamu, jangan gitu, bukan pukulan yang mencederai, cepet ditonjok itu bukan. Boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau sampai dia ngikutin kita atau kita sebatas dia menyampaikan aja, terus menyampaikan tapi masa dia nonton atau belum, kita nggak sampai macam-macam banget gitu. Iya, dikerasin. Ya, kalau misalnya dikerasin dengan cara tadi belum mempan, cari cara yang lain. Cari cara yang dikasih jajan, uang jajan minggu ini nggak ada. Boleh orang tua berbuat seperti itu. Berbuat seperti itu dalam rangka mendidik anaknya. Karena itu tanggung jawab orang tuanya. Kalau nggak sholat, atau kita kasih reward, kita ganti ancaman itu dengan hadiah. Pokoknya setiap kali kamu sholat, kalaupun 5 waktu dalam sehari dapat mie ayam, kita ganti uslubnya dengan uslub reward, jangan dengan ancaman. Walaupun boleh, ya, walaupun boleh dengan uslub ancaman seperti itu, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Yang nggak boleh kalau kita berlebihan dalam memukul, seperti sebagian disiksa anaknya oleh orang tua, tidak boleh. Dalil Nabi memerintahkan untuk dipukul itu bukan pukulan yang mencederai, pukulan pendidikan. Pukulan pendidikan. Kan anak itu kan takut kalau sama orang tuanya dibolototin kan. Takut nggak anak kandung? Harusnya takut kepada ayah, masa nggak takut? Ayah kan punya wibawa, harusnya takut. Dibolototin sholat. Tidak ada masalah. Tapi ya bertahap. Hukum asalnya dakwah itu harus lemah lembut. Cuma terkadang apalagi anak-anak yang belum tamyiz, belum hidang ya, belum paham, itu harus agak keras gitu. Tidak ada masalah. Beda kalau anaknya udah dewasa, dia kan berpikirnya udah matang ya. Udah. Kalau misalnya anaknya udah balik gitu, dari agama itu dilakukan. Ya itu nggak boleh sampai gimana tadi kalau udah dewasa gitu udah balik. Ya tadi dengan cara-cara seperti itu, dengan kita kasih reward atau kita ancam, misalnya kita carilah cara-cara yang efektif. Kan masing-masing orang itu beda-beda. Ada yang orang ini efektifnya diancam, kalau diancam pokoknya nggak kasih uang jajan selama sebulan kamu kalau ketemu nggak sholat misalnya. Ada yang mempan kayak gitu, ada yang enggak. Justru dengan diancam itu nggak bagus. Kita ganti dengan uslub kasih hadiah, ya, kasih apresiasi, apa aja, kasih makanan, kasih uang, hadiahnya atau apa, tidak ada masalah. Nanti kan lambat laun ilmu dan iman dia bertambah, tumbuh kesadaran bahwa ibadah itu kebutuhannya, ibadah itu harus ikhlas. Udah nggak perlu lagi kita kasih reward kayak gitu, udah nggak perlu lagi. Tidak ada masalah di awal-awal. Tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi jemaah? Terakhir, ini kan mengenai masalah ini kan kalau misalnya kita
belajar ilmu agama itu kan karena kita tuh tidak punya dasar ilmu, biasanya kita mengambil dari ustadz gitu kan, dari yang guru-guru yang mengajarkan kita. Iya. Terus bagaimana jika di sana ada satu ilmu, ada satu ibadah yang diajarkan guru-guru kita dulu, gitu kan? Ketika kita sudah besar, kita sudah punya ilmunya, kita sudah mendengarkan dari ustadz lain bahwa agak ibadah seperti itu adalah bid'ah gitu. Nah, bagaimana kita menyikapi itu? Apakah ibadah-ibadah kita yang dulu itu tidak diterima, atau kalau misalnya kita terus-menerus kita terus melakukan hal itu statusnya seperti apa? Ya kalau memang sudah jelas berdasarkan dalil Quran dan Sunnah, ibadah itu sudah jelas, tidak dicontohkan dan diajarkan oleh Nabi, termasuk bid'ah dalam agama, tinggalkan. Sikap Muslim itu termasuk konsekuensi seorang Muslim yang bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Dia nggak boleh ibadah kepada Allah kecuali dengan ajarannya, Itu sikap yang harus dia lakukan. Sekalipun itu ajaran ustadznya dulu, ajangannya dulu, kiainya dulu. Kalau memang udah jelas ya perbuatan tersebut sudah diajarkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus gimana dengan ibadah-ibadah sebelumnya yang kita lakukan Ustadz? Apakah diterima oleh Allah? Enggak. Tapi boleh jadi kita mendapatkan pahala dari sisi yang lain. Dari sisi umpamanya keikhlasan kita, kecintaan kita kepada Nabi. Tapi kalau ibadahnya jelas nggak bakal diterima. Dalilnya apa? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak kami perintahkan, maka amalan itu tertolak. Amalannya, tapi boleh jadi dapat pahala dari sisi yang lain karena ketulusannya, keikhlasannya kepada Allah, kecintaannya, pengagungannya kepada Nabi. Boleh jadi dapat pahala dari sisi tersebut. Tapi kalau ibadahnya itu sendiri nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Pernah ada orang yang sholatnya buruk di zaman Nabi, nggak bisa sholat orang ini. Masuk ke masjid, sholat 2 rakaat, Nabi kebetulan lagi di masjid, diperhatiin sama Nabi sholat orang tersebut. Lalu setelah sholat, ja'a ila Nabi, datang kepada Nabi, fassalam, lalu ngasih salam. Dijawab salamnya sama Nabi. Kemudian Nabi komentar, sholli fa innaka lam tusolli, irji sholli fa innaka lam tusolli. Balik lagi kamu, sholat lagi karena kamu belum sholat. Kenapa? Karena itu tata cara ibadahnya tidak sesuai dengan tata cara ibadah sholat yang diajarkan oleh Nabi. Dan itu berlaku dalam semua ibadah, dalam puasa, dalam zikir, dalam ibadah yang lain, bahwa ibadah itu harus sesuai sunnah, harus sesuai ajaran Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.